menjadi opsi bagi PD Perjuangan, dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Drama demi drama di pilkada tahun ini benar-benar asik nontonnya dan lucu banget. Mirip film komedi yang kita kaget-kaget dengan plot twistnya yang gak ketebak kemana nih arahnya. Dan berakhir dengan anti klimaks yang bikin perasaan banyak orang jadi nano-nano atau beragam rasanya. Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang gembira, ada juga yang lega. Saya itu termasuk yang lega. Drama pertama adalah drama Ahok yang tidak jadi dimajukan di Jakarta. Karena mungkin PDI Perjuangan punya pertimbangan yang kita nggak tahu ada apa. Tapi bisa jadi PDI Perjuangan harus mengurangi tekanan pada partainya yang sekarang lagi lemah-lemahnya akibat dihajar habis-habisan di Pilpres kemarin. Kita tahulah Ahok itu nggak disukai oleh para naga-naga di Jakarta karena kebijakannya itu bikin susah mereka. Belum lagi tekanan dari banyak arah karena Ahok punya potensi besar untuk bikin situasi lebih panas sesudah Pilpres dan sesudah demo besar revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, yang menarik di sini kemudian muncul isu bahwa Anies Baswedan mengisi posisi kekosongan di PDI Perjuangan dan akan dimajukan sebagai calon gubernur di Jakarta dari PDI Perjuangan. Saya termasuk yang sangat tidak setuju kalau Anies maju di Jakarta lewat PDI Perjuangan. Meski banyak teman itu yang bicara, yang penting menang dulu, yang penting menang. Terus saya bilang, iya kalau menang. Kalau kalah gimana? Habis nama PDI Perjuangan, dia akan ditinggal banyak simpatisannya yang idealis. Kalau PDI Perjuangan kemarin akhirnya mencalonkan Anies, maka saya yakin partai itu akan terbelah dua dan menjadi bahan cemoohan karena banyak kader yang bagus dari dalam. Kenapa kok orang luar yang malah dicalonkan? Saya juga males kan harus jadi anak abah seperti yang mereka selalu bicarakan. Akhirnya dengan menarik jalan tengah yang diambil oleh PDI Perjuangan, Ahok tidak, Anies juga tidak dicalonkan. Dan masuklah Pramono Anung, kader PDI Perjuangan sebagai calon gubernur dan Sidul Rano Karno sebagai wakilnya untuk Jakarta. Ini memang jalan tengah yang menarik yang menyatukan kembali partai. Cuman pertanyaan besarnya adalah apakah memang PDI Perjuangan sengaja melepas Jakarta karena suara Pramono Anung ini lemah sekali di Jakarta. Coba deh tanya orang-orang di jalan, apakah mereka kenal dengan Pramono Anung? Jawabannya pasti tidak. Pantas saja Jokowi ketika dengar nama Pramono Anung dicalonkan di Jakarta tertawa terbahak-bahak. Jujur, saya nggak paham strategi ini. Mending saya minggir saja dulu dan jadi penonton daripada salah menduga-duga. Lalu saya fokus aja ke Anies yang tiba-tiba namanya mencuat di Jawa Barat. Akan berpasangan dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono. Lah, ini menarik dan lucu. Kenapa lucu? Karena saya lihat Anies kok merendahkan dirinya ya dengan maju di Jawa Barat. Lah dia kan mantan gubernur Jakarta, terus kemudian maju Pilpres. Kalau dia maju sebagai calon gubernur Jakarta, masih oke lah meski kita semua ketawa. Tapi kalau Anies sampai melacurkan diri untuk maju di Pilgub Jawa Barat, kita bisa ngakak sejadi-jadinya karena itu tentu saja seperti pelacur yang sedang obral diri. Dan saya menunggu sampai detik-detik terakhir di Jawa Barat. Apakah memang Anies jadi mencalonkan di Jawa Barat? Untungnya nggak jadi karena saya kebayang bagaimana kejamnya netizen Indonesia membantai Anies karena dianggap merendahkan diri serendah-rendahnya hanya karena dia seperti orang yang gila kekuasaan. Dan kalau Anies jadi di Jawa Barat,
maka pendukungnya pasti banyak yang akan lari karena mereka menganggap Anies sama saja dengan banyak politisi lainnya yang hanya mengejar jabatan. Anak-anak Abah bisa pada berantem sendiri nantinya. Entah siapa ngeprank siapa. Apakah waktu di Jakarta Anies diprank atau di Jawa Barat Anies balas ngeprank? Yang tahu itu hanya mereka. Tapi jujur, saya kehilangan ketika Anies nggak jadi nyalon. Saya selama 5 tahun Anies jadi gubernur Jakarta merasa terhibur dengan lawakan-lawakannya mulai dari Tugu Bambu, Waring Hitam, dan quote-nya yang mendunia seperti we don't know what we don't know atau yang disingkat WK, WK, WK. Nggak ada Ahok, pilkada nggak rame. Nggak ada Anies, pilkada juga nggak rame. Perseteruan mereka berdua di Pilgub 2017 malah membuat orang banyak melek politik dan tertarik mencari berita politik. Anies dan Ahok memang ikon politik selain nama Mulyono yang sedang trending sekarang. Saya hanya bisa mendoakan lah. Anies semoga sehat selalu ya. Mungkin lebih cocok jadi dosen aja. Karena Anies itu pandai berkata-kata tapi nggak bisa kerja. Anies adalah ahli teori sedangkan prakteknya nol belaka. Kadang memang manusia itu harus paham di mana kelebihannya sehingga dia jadi nggak salah arah. Waktu 5 tahun menganggur ini Anies bisa kontemplasi apa yang salah dari saya. Jangan-jangan salah semua. Pilkada kali ini saya hanya jadi penonton sajalah. Karena nggak ada sosok yang saya kagumi yang harus saya bela. Mending ketawa-ketawa aja sambil nyentil sana sini. Bebas sebagai masyarakat biasa. Saya akan banyak fokus di film dan mempekerjakan banyak orang. Karena lebih baik jadi lilin di sekitar kita daripada memaki gelap selamanya. Salam hormat teman-teman dan kita seruput secangkir kopinya. Gaspol.